Selamat datang di kanal ini, tempat di mana kita belajar merasakan aliran alam semesta, menyelaraskan diri dengan energi ilahi, dan menemukan rezeki yang sering tersembunyi di balik keheningan hidup. Sebelum kita mulai, tarik napas sejenak. Rasakan detak jantungmu, rasakan udara yang masuk, dan biarkan tubuhmu rileks. Siapkan diri, karena video ini bukan sekadar tontonan biasa. Ini adalah panggilan dari semesta untukmu. Jika kamu menemukan video ini sekarang, percayalah, ini bukan kebetulan. Alam semesta yang agung sedang menepuk bahumu, seolah berkata, ini waktumu, dengarkan baik-baik. Sambil menonton, kamu boleh menyiapkan sedikit hal sederhana untuk menemani momen ini, secangkir kopi atau teh hangat, roti atau cemilan favoritmu, atau bahkan hanya duduk sambil menarik selimut agar nyaman. Biarkan semua indera dan hati kamu membuka diri untuk menyerap energi positif yang akan kita bahas. Sebelum masuk ke inti, aku ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Terima kasih karena telah subscribe di Pandangan Jiwa, terima kasih karena sudah menjadi bagian dari komunitas tuntunan jiwa, dan terima kasih karena kamu sudah menjadi bagian dari keluarga besar ini. Kehadiranmu di sini bukan sekadar angka di layar. Kamu adalah jiwa yang dipanggil, yang diselaraskan dengan energi alam semesta, dan yang punya kapasitas untuk menerima pesan dan rezeki yang luar biasa. Aku juga ingin mengajakmu untuk aktif berinteraksi di sini. Tinggalkan komentar, tuliskan perasaanmu, atau bagikan pengalaman yang kamu alami. Setiap komentar dari kalian adalah energi yang menyatu dengan komunitas ini, membuat kita semua lebih dekat, lebih selaras, dan lebih mampu merasakan aliran semesta. Ingat, energi itu menular. Saat kamu menulis dari hati, itu juga akan kembali padamu dalam bentuk yang indah, entah itu kesadaran baru atau kesempatan yang tak terduga. Sekarang, bayangkan sejenak alam semesta di sekitarmu. Bukan sekadar planet, bintang, atau galaksi yang jauh. Tapi energi yang mengalir, yang menuntun setiap langkahmu, yang mengatur detak kehidupan ini dengan keseimbangan sempurna. Alam semesta itu seperti guru yang diam tapi penuh petunjuk. Ia menunggu kita untuk belajar mendengarkan. Dan kadang, petunjuk itu datang dalam bentuk yang sangat sederhana, seperti perasaan nyaman yang tiba-tiba muncul, ide baru yang muncul tanpa alasan, atau kesempatan yang terasa tepat di momen yang tepat. Video ini hadir untuk membimbingmu merasakan hal itu. Jangan lewatkan satu detik pun. Rasakan setiap kata, biarkan suara ini masuk ke dalam hati, bukan hanya telinga. Nikmati setiap momen, karena setiap informasi yang kamu tangkap di sini adalah bagian dari proses penyelarasanmu dengan semesta. Dan ingat, setiap kali kamu menonton video ini, kamu sedang berinvestasi pada dirimu sendiri. Setiap menit yang kamu habiskan untuk mendengarkan dan merenung, adalah menit yang menyiapkanmu untuk menerima rezeki, peluang, dan energi baru dari alam semesta. Jadi jangan terburu-buru, jangan melihat jam, cukup biarkan dirimu tenggelam dalam energi yang mengalir ini. Sekali lagi, aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah hadir di sini, karena telah membuka hatimu untuk menyelaraskan diri dengan semesta, dan karena telah memilih untuk menjadi bagian dari keluarga tuntunan jiwa. Kehadiranmu adalah alasan mengapa komunitas ini bisa tumbuh, karena setiap jiwa yang hadir membawa energi unik yang memperkaya semua orang. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan hari ini, aku ingin mengingatkan, nikmati setiap kata, biarkan dirimu tersentuh, jangan terburu-buru memahami semuanya sekaligus. Cukup biarkan energi ini bekerja di dalam dirimu. Saat kamu siap, rasakan kedamaian yang hadir, dan bersiaplah untuk membuka mata batinmu terhadap peluang dan rezeki yang mungkin selama ini tersembunyi. Dan satu lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika kamu merasakan manfaatnya. Ajak teman-temanmu untuk ikut menyelami energi yang sama, karena energi yang baik akan berlipat saat dibagikan. Dengan begitu, kita semua bisa tumbuh bersama, selaras dengan alam semesta, dan siap menerima apapun yang sudah dipersiapkan untuk kita. Sekarang, tarik napas dalam, lepaskan perlahan, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Alam semesta sudah menunggu kita untuk menyelaraskan energi, membuka kesadaran, dan merasakan pintu rezeki yang mulai terbuka untuk jiwa-jiwa yang terpilih, termasuk kamu. Bab 1, ketika kesadaran mulai terbuka. Halo, jiwa terpilih. Jika kamu berada di sini sekarang, percayalah, ini bukan kebetulan.
Alam semesta sedang menepuk bahumu, memberi tanda bahwa jalan baru sedang terbuka untukmu. Dan bab 1 ini adalah langkah pertama untuk mulai memahami arus yang akan mengalir dalam hidupmu. Mari kita duduk sejenak, tarik napas dalam-dalam, rasakan setiap detik yang berlalu, biarkan hati dan pikiranmu mulai tenang. Jangan terburu-buru, tidak perlu khawatir soal hasil atau tujuan akhir. Yang penting sekarang adalah menyadari bahwa kamu sedang di jalur yang tepat. Ketika kita berbicara tentang rezeki, kita sering membayangkannya sebagai sesuatu yang terlihat, uang, kesempatan, atau kesuksesan yang nyata. Tapi sebenarnya, rezeki itu dimulai dari energi yang tak terlihat, dari pola yang muncul di dalam diri kita sebelum tampak di dunia luar. Di bab 1 ini, kita akan membahas titik di mana energi itu mulai muncul. Bayangkan, kamu sedang berjalan di jalan sepi, tanpa keramaian, tanpa suara bising dari dunia luar. Hanya kamu dan alam semesta. Saat inilah kesadaranmu mulai terbuka. Semua hal yang dulu terasa berat, lambat, atau tidak jelas, sekarang mulai terasa ringan. Seperti ada tangan halus yang membimbingmu, tetapi kamu hanya bisa merasakannya, tidak melihatnya. Di titik ini, banyak jiwa merasa gelisah karena belum melihat hasil nyata. Tapi percayalah, hasil terbesar sering muncul dari kesabaran dan ketenangan. Alam semesta bekerja diam-diam, menata setiap energi, menyesuaikan setiap frekuensi agar yang datang padamu adalah hal yang benar-benar selaras. Kamu mungkin pernah merasa, kenapa semua orang sepertinya berhasil duluan? Kenapa aku masih menunggu? Ini wajar. Tapi, jiwa terpilih, ingat, alam semesta tidak memberi lebih cepat dari kesiapanmu. Apa yang datang terlalu cepat tanpa kesiapan batin seringkali tidak bertahan lama. Nah, di bab 1 ini, kita akan menekankan satu hal penting, tenang dan selaraslah dengan dirimu sendiri. Ketika kamu mulai menyesuaikan energi, kamu akan menyadari bahwa tanda-tanda kecil mulai muncul. Bisa berupa perasaan intuitif, ide tiba-tiba, orang yang datang di waktu yang tepat, atau kesempatan yang muncul seperti tanpa alasan. Semua itu adalah bahasa semesta, panggilan halus yang memberitahumu, ini waktumu. Mari kita bicarakan lebih rinci. Saat energi ini mulai aktif, beberapa hal akan terjadi. Kamu mulai peka terhadap aliran hidup. Hal-hal yang dulu tidak terasa penting, sekarang mulai terlihat. Orang yang datang dalam hidupmu, kesempatan yang muncul, bahkan keputusan sehari-hari, semuanya menjadi sinyal. Semesta berbicara melalui hal-hal kecil itu. Kamu hanya perlu belajar membaca isyaratnya. Kesunyian menjadi teman, bukan hambatan. Banyak orang takut sunyi, tapi kesunyian justru adalah tempat di mana energi mengalir tanpa gangguan. Saat dunia di luar terlihat sunyi, itulah saat rezeki mulai bergerak diam-diam ke arahmu. Jangan ganggu dengan pikiran negatif atau ketakutan. Biarkan kesunyian bekerja. Perubahan dalam perspektif diri. Kamu akan mulai merasakan bahwa hal-hal yang dulu dikejar mati-matian, sekarang terasa tidak lagi penting. Hal-hal yang dulu ditakuti, sekarang terasa harus dihadapi. Itu pertanda bahwa jiwamu mulai bersiap menerima versi hidup yang lebih besar. Tindakan tanpa tekanan. Langkah-langkah yang kamu ambil sekarang akan terasa alami, bukan karena memaksakan diri. Energi yang selaras membuat setiap keputusan menjadi lebih ringan. Ini adalah fase di mana kamu belajar percaya pada arus hidup, bukan memaksanya. Rezeki mulai datang melalui sinyal halus. Tidak selalu berupa materi, bisa berupa kesempatan, pertemuan yang tepat, ide cemerlang, atau bahkan ketenangan batin yang memungkinkan kamu melihat peluang yang sebelumnya tersembunyi. Semua ini adalah benih rezeki yang mulai ditanam. Rasa syukur yang tumbuh otomatis. Saat kamu mulai merasakan aliran ini, kamu akan menemukan bahwa rasa syukur muncul tanpa diminta. Syukur ini bukan sekadar ucapan, tapi energi yang membuat rezeki semakin mudah mengalir ke hidupmu. Keteguhan untuk tetap di jalur. Tantangan akan tetap ada, tapi sekarang kamu punya kesadaran baru, bukan untuk melawan arus, tapi untuk berjalan selaras dengan aliran yang lebih tinggi. Ini adalah fondasi yang akan menopang semua yang akan datang. Di bab 1 ini, yang ingin aku tekankan adalah satu hal sederhana tapi mendalam. Jangan takut pada proses. Jangan terburu-buru menuntut hasil. Biarkan dirimu selaras. Biarkan semesta bekerja. Setiap kali kamu mendengar suara ini, atau membaca kata-kata ini, ingatlah.
Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Kamu sedang ditempatkan di jalur yang benar. Dan yang penting, kamu sedang belajar membaca tanda-tanda halus yang selama ini mungkin terlewatkan. Satu tips kecil sebelum kita lanjut ke bab berikutnya. Mulailah menuliskan hal-hal yang terasa penting atau muncul tiba-tiba di pikiranmu. Bisa berupa intuisi, ide, atau orang-orang yang muncul di hidupmu. Catatan kecil ini akan menjadi peta bagi perjalananmu selanjutnya. Dan yang paling penting, tetap nikmati setiap momen. Jangan hanya fokus pada tujuan. Rasakan energi, dengarkan intuisi, dan biarkan semesta bekerja melalui dirimu. Karena bab 1 ini bukan tentang hasil akhir, tapi membangun fondasi energi. Fondasi ini akan menopang semua rezeki, peluang, dan kebahagiaan yang akan mengalir padamu di bab-bab berikutnya. Ingat, jiwa terpilih, jika kamu sampai di sini, itu artinya kamu masih bertahan mendengar sampai akhir bab 1. Itu sudah menjadi tanda bahwa jalurmu mulai aktif. Jalur yang akan membawamu ke pengalaman hidup yang lebih selaras, lebih damai, dan lebih makmur. Bab 2, menangkap tanda-tanda semesta. Halo lagi, jiwa terpilih. Kalau bab 1 adalah tentang membuka kesadaran dan menenangkan diri, bab 2 ini adalah tentang belajar membaca bahasa semesta. Ya, alam semesta itu tidak diam. Ia berbicara, tapi seringkali lewat cara yang halus, lewat tanda-tanda yang bisa dengan mudah kita abaikan kalau pikiran kita terlalu sibuk atau hati kita terlalu terganggu. Bayangkan kamu berjalan di pagi yang sepi. Burung berkicau, embun menetes dari daun, angin menyejukkan wajahmu. Sekilas ini tampak biasa saja, tapi setiap detail kecil itu bisa menjadi tanda kecil dari semesta. Sama seperti cara semesta mempersiapkan rezeki untukmu. Di bab 2 ini, kita belajar menangkap hal-hal yang biasanya terlewatkan. Misalnya, ide yang muncul tiba-tiba saat kamu sedang mandi, atau perasaan hangat ketika bertemu seseorang, atau bahkan kesempatan yang muncul secara tidak sengaja. Semua itu adalah pintu kecil menuju kelimpahan yang lebih besar. Salah satu hal yang akan kamu pelajari di tahap ini adalah, tidak semua tanda datang dalam bentuk besar. Kadang hal yang paling kecil yang terlihat sepele, ternyata adalah awal dari perubahan besar. Jadi, jangan pernah meremehkan intuisi atau perasaanmu sendiri. Mereka adalah GPS yang ditanamkan alam semesta dalam dirimu. Mari kita bayangkan bersama. Kamu sedang duduk santai, menyesap teh hangat atau kopi favoritmu, mungkin sambil menarik selimut agar lebih nyaman. Perlahan, kamu mulai menyadari hal-hal yang dulu luput dari perhatianmu. Suara-suara halus di sekitarmu, ide yang muncul, perasaan yang timbul, semuanya adalah bisikan halus semesta. Di tahap ini, penting juga untuk memahami konsep sinkronisitas. Sinkronisitas adalah ketika sesuatu terjadi persis pada waktu yang tepat, tanpa usaha ekstra darimu. Misalnya, seseorang menghubungimu tepat ketika kamu berpikir tentang solusi masalah tertentu. Atau, ide yang sudah lama kamu tunggu tiba-tiba muncul begitu saja. Itu semua bukan kebetulan. Itu semesta bekerja, menempatkanmu pada jalur yang benar. Jadi, bagaimana kita bisa menangkap tanda-tanda ini? Tetap hadir di momen sekarang, jangan terlalu banyak memikirkan masa lalu atau masa depan. Fokus pada apa yang terjadi sekarang, rasakan setiap detik. Hati yang tenang dan terbuka, jangan menutup diri dengan kekhawatiran atau keraguan. Biarkan energi mengalir tanpa hambatan. Catat hal-hal yang muncul tiba-tiba, ide, perasaan, pertemuan, semuanya bisa menjadi petunjuk. Tuliskan atau ingat, agar kamu bisa menelusuri jalurnya nanti. Percaya pada intuisi, jika sesuatu terasa benar, jangan ragu untuk mengikutinya. Terkadang logika manusia tidak akan memahami, tapi hati kita tahu. Ketika kamu mulai mengamati tanda-tanda itu, kamu akan mulai melihat pola yang sebelumnya tersembunyi. Pola yang menunjukkan jalan menuju kelimpahan, kesempatan, dan energi positif yang telah menunggu untuk kamu tangkap. Di bab 2 ini juga penting untuk memahami bahwa proses ini bukan tentang paksaan. Kamu tidak perlu mengejar tanda-tanda itu. Justru semakin kamu santai, semakin kamu hadir di momen sekarang, semakin jelas sinyal yang akan kamu tangkap. Alam semesta bekerja dengan cara yang lembut, diam-diam, tapi sangat tepat. Dan satu hal lagi, jiwa terpilih. Setiap kali kamu menangkap tanda itu, luangkan waktu sejenak untuk bersyukur. Syukur itu seperti magnet.
Semakin kamu bersyukur atas hal-hal kecil yang muncul, semakin besar energi positif yang akan mengalir padamu. Bahkan hal yang terlihat sederhana seperti senyum orang asing atau pesan tak terduga bisa menjadi pintu menuju rezeki yang lebih besar. Bab 2 ini adalah tentang kesadaran dan keterbukaan. Tentang belajar melihat dunia tidak hanya dengan mata fisik, tapi juga dengan mata hati. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan kecil, setiap perasaan yang muncul, semuanya adalah bagian dari bahasa semesta yang menuntunmu. Jadi, jiwa terpilih, saat kamu menonton video ini, rasakan setiap kata. Dengarkan dengan hati, bukan hanya telinga. Biarkan energi ini menyentuhmu, mengajarkanmu untuk mulai membaca tanda-tanda yang selama ini mungkin kamu lewatkan. Dan ingat, ini masih bab 2. Masih banyak lapisan energi yang akan kita eksplor bersama di bab 3 dan seterusnya. Tapi saat ini, fokuslah pada mengenali tanda-tanda kecil dan merasakan energi yang diam-diam bekerja di sekitarmu. Bab 3, menyelaraskan energi dengan rezeki yang datang. Halo, jiwa terpilih. Di bab 1 kita mulai membuka kesadaran, di bab 2 kita belajar menangkap tanda-tanda semesta, sekarang di bab 3 ini kita akan membahas bagaimana menyelaraskan energi diri dengan rezeki yang mulai datang. Ini adalah tahap di mana kamu mulai merasakan aliran hidup bekerja lebih nyata dalam setiap langkahmu. Pertama-tama, mari kita renungkan, energi itu seperti sungai. Sungai mengalir tanpa terburu-buru, tanpa memaksa. Tapi jika ada batu yang menghalangi, aliran itu tetap mencari jalannya. Sama seperti energi rezeki yang mengalir ke hidupmu. Ia akan selalu menemukan jalannya, selama kamu tetap selaras. Di titik ini, banyak jiwa merasa gelisah. Mereka ingin hasil cepat, ingin melihat bukti nyata, ingin rezeki datang segera. Tapi jiwa terpilih, alam semesta itu lembut dan cermat. Ia bekerja bukan berdasarkan tekanan, tapi berdasarkan kesiapan energi batinmu. Menyelaraskan energi bukan sekadar meditasi atau duduk diam. Ini tentang mengatur getaran hatimu, menyelaraskan pikiran dan perasaan dengan apa yang ingin kamu terima. Bayangkan dirimu seperti antena. Semakin tinggi keselarasanmu, semakin jelas sinyal rezeki yang dikirim oleh alam semesta akan tertangkap. Beberapa hal penting yang mulai kamu rasakan di tahap ini. Rasa tenang yang mendalam. Saat energi selaras, kamu tidak lagi panik tentang hidup. Semua hal yang dulu membuatmu stres mulai terasa ringan. Tenang bukan berarti pasif, tapi kamu mulai bergerak dengan keyakinan yang lembut. Kesempatan muncul tanpa kamu duga. Orang yang tepat, ide yang pas, kesempatan yang sesuai, semuanya mulai muncul di jalurmu. Kadang datang dari arah yang tidak kamu pikirkan, tapi tepat pada waktunya. Itu adalah tanda energi bekerja. Perubahan cara melihat uang dan rezeki. Kamu mulai menyadari bahwa rezeki bukan hanya materi. Bisa berupa ketenangan, ide kreatif, jaringan pertemanan, atau bahkan kesehatan. Semuanya adalah bagian dari kelimpahan yang utuh. Intuisi semakin tajam. Kamu akan mulai merasa tahu kapan harus bergerak, kapan menunggu, dan kapan melepas sesuatu. Itu adalah suara semesta melalui dirimu. Jangan abaikan, karena intuisi ini adalah kompas energi yang sangat akurat. Tindakan terasa ringan dan tepat. Setiap langkah yang kamu ambil akan terasa alami. Tidak ada paksaan, tidak ada ketakutan. Hanya aliran yang membawa dirimu ke arah yang benar. Saat kamu menyadari ini, rezeki mengalir lebih lancar. Koneksi dengan orang-orang yang selaras. Kamu akan mulai bertemu dengan orang-orang yang energi dan niatnya selaras denganmu. Mereka bukan kebetulan hadir. Pertemuan ini akan mendukung perjalananmu, bahkan membuka pintu rezeki yang sebelumnya tertutup. Rasa syukur yang semakin besar. Kesadaran akan aliran energi dan tanda-tanda semesta membuatmu otomatis bersyukur. Syukur ini bukan hanya ucapan, tapi energi yang memperkuat aliran rezeki dan peluang dalam hidupmu. Keberanian untuk melepas hal-hal yang tidak selaras. Kadang menyelaraskan energi berarti melepaskan hal-hal yang menghambat. Bisa berupa kebiasaan lama, pikiran negatif, atau hubungan yang tidak mendukung. Lepaskan dengan cinta, karena ruang yang tercipta akan diisi oleh hal-hal yang lebih baik. Di bab 3 ini, yang ingin aku tekankan adalah keselarasan adalah kunci utama. Tanpa selaras, energi bisa tersumbat atau salah arah. Dengan selaras, bahkan hal-hal kecil yang kamu lakukan akan terasa mudah, tepat, dan membawa hasil yang luar biasa. Coba sekarang tarik napas perlahan,
dan rasakan energi yang mengalir dari tubuhmu ke sekitarmu. Bayangkan aliran rezeki mulai bergerak, seperti sungai yang membelah pegunungan, menemukan jalannya sendiri. Semua yang kamu butuhkan akan mulai mengalir ke arahmu. Dan ingat, jiwa terpilih, ini bukan tentang seberapa cepat atau banyak yang kamu terima. Ini tentang belajar mempercayai proses, belajar membaca tanda, dan membiarkan semesta bekerja melalui dirimu. Di akhir bab 3 ini, aku ingin kamu menuliskan satu hal sederhana. Apa satu hal yang selama ini terasa menghalangi aliran rezeki dalam hidupmu? Sekarang, bayangkan melepaskannya perlahan. Lepaskan dengan hati yang damai, dan rasakan ruang baru terbuka di dalam dirimu. Ruang itu siap diisi oleh energi yang selaras dengan kehidupan yang lebih makmur dan penuh berkah. Bab 4, mengubah cara pandang terhadap kesempatan dan rezeki. Halo, jiwa terpilih. Jika sampai di bab 4 ini, berarti kamu sudah mulai merasakan aliran energi yang halus bekerja di sekitarmu. Bab ini adalah tentang mengubah cara pandangmu terhadap kesempatan dan rezeki. Kadang, rezeki datang, tapi kita tidak mengenalinya karena terbiasa melihatnya melalui lensa lama, lensa yang membatasi. Bayangkan, kamu sedang duduk santai, menyesap teh hangat atau kopi favoritmu, mungkin sambil menikmati udara sejuk di sekitar. Alam semesta berbicara kepadamu, tapi bukan dengan suara keras. Ia berbicara melalui kesempatan-kesempatan kecil yang muncul setiap hari, yang jika tidak diperhatikan bisa terlewat begitu saja. Di sini, kita belajar bahwa kesempatan sering muncul dalam bentuk yang tidak terduga. Bisa berupa orang yang tiba-tiba menawarkan ide, peluang pekerjaan yang muncul di saat yang tepat, atau bahkan perasaan intuitif yang memandumu mengambil keputusan. Semua itu adalah bahasa alam semesta yang mengajarkanmu untuk mulai melihat lebih dalam. Salah satu hal yang penting di bab 4 adalah memahami bahwa tidak semua rezeki datang dalam bentuk materi. Ada rezeki berupa ketenangan, ide kreatif, solusi masalah yang selama ini membebanimu, atau bahkan pertemuan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Mengubah cara pandang artinya belajar menerima bahwa setiap hal yang datang adalah bentuk kelimpahan. Beberapa titik penting yang perlu kamu sadari di tahap ini. Kesempatan bisa datang dari arah yang tidak terduga. Kadang kita menunggu hal yang terlihat jelas, tapi semesta lebih suka mengirim hal-hal yang halus dan tidak kita duga. Kesempatan ini sering tersembunyi dalam bentuk sederhana, tapi jika diperhatikan dengan hati, ia bisa menjadi jalan menuju perubahan besar. Belajar menilai tanpa prasangka. Jangan langsung menilai sesuatu kecil atau tidak penting. Apa yang terlihat remeh hari ini, bisa menjadi pintu menuju keberlimpahan di masa depan. Menghargai proses, bukan hanya hasil. Banyak jiwa fokus pada hasil akhir. Tapi di bab 4 ini, kita belajar bahwa proses itu sendiri adalah guru terbesar. Saat kamu menikmati perjalanan, tanpa terburu-buru, setiap langkahmu menjadi energi yang menarik rezeki dan kesempatan lebih banyak. Menghubungkan intuisi dengan tindakan. Tanda-tanda semesta yang sudah kamu pelajari di bab 2 kini harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Tidak harus besar, cukup langkah kecil yang selaras dengan hati dan energi positifmu. Fleksibilitas dalam menghadapi kesempatan. Tidak semua peluang datang sesuai rencana atau keinginanmu. Kadang jalannya berbeda, tapi jika kamu tetap terbuka, kamu akan menemukan arah yang lebih baik daripada yang kamu bayangkan. Mengenali peluang sebagai guru. Setiap kesempatan yang datang, bahkan yang tampaknya gagal, adalah pelajaran. Alam semesta mengajarkanmu melalui pengalaman, bukan hanya hasil akhir. Rasa syukur sebagai magnet energi positif. Saat kamu mulai menghargai setiap peluang yang datang, sekecil apapun, energi positifmu akan meningkat. Rasa syukur ini memperkuat aliran rezeki dan memperbesar peluang yang akan muncul berikutnya. Melepas keterikatan pada hasil tertentu. Jangan terlalu menuntut agar segala sesuatu berjalan persis sesuai harapan. Lepaskan kontrol, biarkan alam semesta bekerja. Kejutan-kejutan indah akan muncul, bahkan lebih besar dari yang kamu bayangkan. Bab 4 ini, jiwa terpilih, mengajarkan kita mengubah perspektif. Dari yang terbatas, menjadi luas. Dari yang menunggu, menjadi sadar. Dari yang takut gagal, menjadi siap menerima segala bentuk rezeki. Satu tips sebelum kita lanjut ke bab 5. Cobalah untuk menuliskan setiap kesempatan yang datang padamu dalam 1 minggu terakhir. Apa yang terasa kecil? Apa yang kamu anggap kebetulan?
Sekarang lihat lagi dengan perspektif energi, semuanya adalah bagian dari aliran rezeki yang sedang menuju hidupmu. Dan yang paling penting, tetap nikmati setiap momen. Jangan hanya fokus pada apa yang belum datang, tapi rasakan setiap langkah, setiap tanda, dan setiap energi yang bekerja melalui hidupmu. Bab 4 ini adalah tentang kesadaran perspektif, dan ini akan menjadi fondasi penting untuk bab 5, di mana kita akan membahas mengelola energi dan emosi agar rezeki mengalir lebih lancar. Bab 5, mengelola energi dan emosi agar rezeki mengalir. Halo, jiwa terpilih. Jika sampai di bab 5 ini, kamu sudah mulai merasakan pola energi dan kesempatan yang muncul dari alam semesta. Sekarang saatnya kita belajar mengelola energi dan emosi, karena tanpa keseimbangan ini, aliran rezeki bisa tersumbat, meski tanda dan peluang sudah jelas hadir. Bayangkan dirimu duduk santai, menyesap kopi atau teh hangat, mungkin sambil menarik selimut agar nyaman. Rasakan napasmu, energi hidupmu seperti gelombang lembut yang terus bergerak, dan emosi adalah kapal yang membawanya. Jika kapal ini goyah karena gelisah, marah, atau takut, gelombang energi bisa tersalur tidak maksimal. Di bab 5 ini, yang ingin kamu pahami adalah, emosi adalah kunci yang menentukan arus rezeki. Energi positif menarik peluang, energi negatif menahan aliran. Jadi, kita perlu belajar mengelola emosi agar tetap seimbang dan selaras dengan alam semesta. Beberapa prinsip penting yang perlu kamu terapkan. Kesadaran akan emosi sendiri. Saat marah, cemas, atau gelisah, berhentilah sejenak. Amati perasaan itu tanpa menilai. Sadari bahwa itu hanyalah gelombang sementara yang bisa dilepas. Energi yang bersih akan memudahkan rezeki mengalir. Menetapkan niat yang positif. Sebelum memulai hari atau mengambil keputusan, tetapkan niat yang baik. Niat ini seperti kompas yang menuntun energi rezeki ke arahmu. Semakin jelas niatmu, semakin lancar aliran peluang. Mengubah ketakutan menjadi kesadaran. Ketakutan sering membuat energi tertahan. Alih-alih melawan, ubahlah ketakutan menjadi kesadaran. Misalnya, takut gagal bisa dialihkan menjadi, aku sadar, setiap langkah adalah pelajaran, dan peluang selalu ada. Melepaskan keterikatan pada hasil. Jangan menuntut agar sesuatu harus terjadi dengan cara tertentu. Lepaskan harapan kaku, biarkan alam semesta menunjukkan jalannya. Energi yang fleksibel lebih mudah menarik rezeki. Berlatih bersyukur setiap hari. Syukur adalah magnet energi positif. Setiap kali kamu menghargai hal kecil, energi itu menguat, membuka jalan bagi kesempatan yang lebih besar dan rezeki yang datang dari arah yang tak terduga. Menjaga lingkungan yang mendukung. Lingkungan fisik dan sosialmu memengaruhi energi. Jaga dirimu dari hal-hal yang menguras tenaga dan hati. Habiskan waktu dengan orang, tempat, dan kegiatan yang membuatmu damai dan termotivasi. Mengalirkan energi melalui tindakan nyata. Energi positif harus diterjemahkan ke dalam tindakan. Misalnya, membantu orang lain, memulai proyek kecil, atau sekadar menyelesaikan tugas yang tertunda. Setiap tindakan selaras memperkuat aliran rezeki. Meditasi dan refleksi ringan. Luangkan waktu untuk duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, rasakan energi tubuhmu. Meditasi bukan tentang memaksa pikiran kosong, tapi menyadari aliran energi dan membiarkannya bekerja melalui dirimu. Mendengarkan intuisi saat mengambil keputusan. Setelah energi dan emosi selaras, intuisi menjadi lebih jernih. Percaya pada perasaanmu, karena itu adalah sinyal dari alam semesta. Keputusan yang lahir dari intuisi yang selaras biasanya membawa hasil terbaik. Tetap bersabar dan konsisten. Energi yang selaras membutuhkan waktu untuk menampakkan hasil nyata. Bersabar bukan berarti pasif, tapi tetap konsisten menjaga kesadaran, emosi, dan niat positif setiap hari. Di bab 5 ini, jiwa terpilih, kita belajar bahwa resep kesuksesan dan kelimpahan tidak hanya tentang menangkap tanda-tanda, tapi juga menjaga energi dan emosi tetap harmonis. Energi yang bersih dan hati yang damai adalah jalan bagi rezeki untuk mengalir tanpa hambatan. Coba sekarang tarik napas panjang, rasakan. Seluruh tubuhmu rileks. Bayangkan energi positif bergerak dari hatimu, melalui pikiranmu, ke dunia di sekitarmu. Setiap tindakan, setiap kata, setiap perasaan yang kamu alirkan dengan kesadaran akan memperkuat jalur rezeki yang sudah mulai datang. Bab ini adalah pondasi penting sebelum kita masuk bab 6,
di mana kita akan belajar menangkap peluang besar yang datang sebagai hadiah alam semesta. Bab 6, menangkap peluang besar dari alam semesta. Halo, jiwa terpilih. Kamu sudah melalui bab 5, di mana kita belajar menjaga energi dan emosi agar aliran rezeki tetap lancar. Kini di bab 6, kita akan masuk pada tahap yang sangat penting, menangkap peluang besar yang datang sebagai hadiah dari alam semesta. Seringkali, peluang besar muncul di depan mata, tapi banyak jiwa tidak menyadarinya. Bisa karena terlalu fokus pada hal-hal kecil, atau karena pikiran masih penuh keraguan. Jiwa terpilih, alam semesta selalu bekerja dengan cara yang lembut dan tepat waktu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tapi jika kita terbuka dan siap, kesempatan emas itu bisa langsung terasa. Bayangkan ini, alam semesta adalah taman yang luas. Setiap bunga yang mekar adalah peluang. Beberapa bunga terlihat jelas, yang lain tersembunyi di balik daun. Tugasmu adalah berjalan dengan penuh kesadaran, memperhatikan setiap detail, dan memilih bunga yang paling selaras dengan energi hatimu. Beberapa prinsip penting untuk menangkap peluang besar. Kesadaran penuh saat momen muncul. Peluang besar sering datang tiba-tiba. Bisa berupa ide kreatif, pertemuan dengan orang penting, atau kesempatan finansial yang tak terduga. Saat itu terjadi, jangan tergesa-gesa atau ragu. Hanya dengan kesadaran penuh, kamu bisa mengambilnya dengan tepat. Berani mengambil langkah meski belum sempurna. Kadang kita menunggu segala sesuatunya sempurna sebelum bertindak. Jiwa terpilih, alam semesta menghargai tindakan yang berani, meski belum sempurna. Tindakan itu membuka aliran energi yang lebih besar. Selaraskan peluang dengan tujuan hidupmu. Tidak semua peluang besar cocok dengan jalurmu. Peluang terbaik adalah yang selaras dengan energi, niat, dan tujuan batinmu. Jangan tergoda hanya karena terlihat menguntungkan, tapi rasakan apakah itu benar untukmu. Percaya pada sinyal alam semesta. Banyak tanda muncul saat peluang hadir, perasaan ringan, mimpi yang memberi petunjuk, atau kebetulan yang terasa luar biasa. Percayalah, itu bukan kebetulan. Semesta sedang menunjuk jalan, dan tugasmu adalah mengikuti arah itu dengan hati terbuka. Bersikap fleksibel dan adaptif. Peluang besar kadang datang dengan bentuk yang tidak terduga. Bisa berbeda dari rencana awalmu. Jangan menolak atau takut. Bersikap fleksibel dan adaptif akan membuatmu dapat memanfaatkan setiap hadiah yang ditawarkan. Mengambil langkah kecil tapi konsisten. Tidak selalu harus lompatan besar. Langkah-langkah kecil yang konsisten, ketika dilakukan dengan kesadaran, dapat membuka pintu besar. Ingat, alam semesta menghargai konsistensi dan kesungguhan hati. Menjaga hati tetap bersih dan energi positif. Kesempatan terbaik datang kepada mereka yang energinya murni. Hati yang penuh iri, cemas, atau takut akan menolak aliran rezeki. Tetaplah damai, bersyukur, dan terbuka. Mencatat peluang dan refleksi. Setiap kali peluang datang, tuliskan. Lihat pola dan refleksikan. Ini membantu meningkatkan kesadaranmu untuk menangkap peluang berikutnya, karena semakin sering kamu menyadari tanda, semakin mudah bagi alam semesta untuk mengarahkannya padamu. Di bab 6 ini, jiwa terpilih, kita belajar bahwa menangkap peluang besar bukan hanya soal keberuntungan, tapi tentang kesiapan energi, kesadaran penuh, dan keberanian bertindak. Semesta selalu memberikan, tapi kita harus siap untuk menerima. Satu latihan sederhana sebelum kita melanjutkan ke bab 7. Tutup mata, tarik napas panjang, dan bayangkan satu peluang besar yang ingin kamu tangkap. Rasakan energi peluang itu di sekitarmu, dan bayangkan dirimu bergerak dengan percaya diri untuk menerimanya. Rasakan bagaimana setiap langkahmu selaras dengan energi semesta, dan rezeki mulai mengalir lebih jelas ke arahmu. Bab 6 adalah titik di mana tanda-tanda yang kita pelajari sebelumnya mulai terasa nyata dalam bentuk peluang yang bisa mengubah hidupmu. Di bab 7, kita akan membahas mempertahankan aliran kelimpahan dan energi positif, sehingga rezeki yang datang tidak hanya sesaat, tapi berkelanjutan. Bab 7, mempertahankan aliran kelimpahan dan energi positif. Halo, jiwa terpilih. Jika sampai di bab 7 ini, kamu sudah mulai merasakan bagaimana tanda-tanda alam semesta, energi positif, dan peluang besar mulai bersatu dalam hidupmu. Sekarang, kita masuk ke tahap penting berikutnya, mempertahankan aliran kelimpahan dan energi positif. Bayangkan hidupmu sebagai sungai. Sungai ini bisa deras, tenang, atau tersumbat. Setiap emosi negatif,
rasa takut, atau keraguan adalah bebatuan yang menghambat aliran. Bab 7 mengajarkan kita cara membersihkan sungai itu, sehingga energi dan rezeki dapat mengalir tanpa hambatan. Pertama-tama, jiwa terpilih, pahami bahwa kelimpahan bukan hanya soal materi. Energi, ketenangan, cinta, kreativitas, dan inspirasi juga adalah bagian dari kelimpahan. Saat energi ini mengalir lancar, materi biasanya mengikuti dengan sendirinya. Beberapa prinsip penting untuk mempertahankan aliran kelimpahan. Menjaga keseimbangan emosi setiap hari. Setiap kali kamu merasa gelisah, marah, atau cemas, berhentilah sejenak. Ambil napas dalam, dan lepaskan beban itu. Energi yang jernih akan membuka lebih banyak pintu rezeki. Rutin bersyukur dan menghargai setiap pencapaian. Bersyukur bukan hanya untuk hal besar, tapi untuk hal-hal kecil sehari-hari. Syukur adalah magnet yang menarik lebih banyak kelimpahan. Setiap ucapan, terima kasih, memperkuat aliran energi positif di sekitarmu. Mengelilingi diri dengan orang dan lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang positif memperkuat energi. Hati yang damai lebih mudah menangkap peluang. Pilih teman, komunitas, dan kegiatan yang mengangkat energi positifmu. Menyadari setiap tindakan kecil sebagai energi yang mengalir. Setiap tindakan, sekecil apapun, adalah energi yang memengaruhi aliran rezeki. Memberi senyuman, menolong orang lain, atau sekadar menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati, semuanya memperkuat aliran energi positifmu. Menyelaraskan niat dan tindakan, pastikan setiap langkah dan keputusan selaras dengan tujuan hidupmu. Energi yang fokus dan harmonis menarik kelimpahan dengan lebih cepat daripada energi yang terpecah dan tidak jelas arah. Mengelola waktu dan energi dengan bijak. Hindari menguras tenaga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau membuatmu stres. Gunakan waktumu untuk hal-hal yang membawa ketenangan, inspirasi, dan peluang baru. Berlatih kesabaran dan konsistensi. Alam semesta bekerja dengan ritme yang unik. Jangan terburu-buru menunggu hasil instan. Kesabaran dan konsistensi adalah kunci agar aliran kelimpahan tetap stabil dan berkelanjutan. Melepaskan keterikatan pada hasil tertentu. Lepaskan harapan yang terlalu kaku. Saat kamu menerima segala hal dengan hati terbuka, bahkan hal yang tidak terduga bisa menjadi berkah besar. Menghubungkan diri dengan alam semesta setiap hari. Luangkan waktu untuk merenung, menikmati alam, atau sekadar merasakan energi di sekitarmu. Semesta selalu berbicara, dan saat kamu terhubung, aliran rezeki akan lebih mudah ditangkap. Menjadi sumber energi positif bagi orang lain. Ketika kamu menebarkan energi positif, tidak hanya menarik rezeki untuk dirimu sendiri, tetapi juga memperkuat energi baik di sekitarmu. Alam semesta membalas energi yang disebarkan dengan cara yang luar biasa. Di bab 7 ini, jiwa terpilih, kita belajar bahwa kelimpahan bukan sekadar datang sesaat, tapi harus dipelihara. Energi positif, emosi yang seimbang, dan kesadaran penuh adalah fondasi agar rezeki terus mengalir, kesempatan terus datang, dan hidup menjadi lebih bermakna. Sebelum kita masuk ke bab 8 dan penutup, cobalah latihan sederhana, duduk tenang, tarik napas dalam, rasakan energi positif mengalir melalui tubuhmu. Bayangkan sungai rezeki yang mengalir lancar di hidupmu, tanpa hambatan, dan rasakan kedamaian yang datang bersamanya. Bab 7 ini adalah persiapan penting sebelum kesimpulan, di mana kita akan menyatukan semua pelajaran, tanda, energi, peluang, dan kelimpahan, menjadi satu kesadaran utuh yang bisa mengubah hidupmu. Kesimpulan dan pesan-pesan penting untuk jiwa terpilih. Halo, jiwa terpilih. Jika kamu sampai di bagian ini, artinya kamu sudah menelusuri perjalanan panjang bersama alam semesta, mulai dari mengenali tanda-tanda rezeki, memahami energi, hingga menangkap peluang dan mempertahankan kelimpahan. Semua bab yang kita lalui bukan sekadar teori, tapi panduan hidup nyata yang bisa kamu rasakan setiap hari. Pertama, satu hal yang ingin aku tegaskan, tidak ada kebetulan dalam hidupmu. Setiap peristiwa, setiap kesempatan, bahkan setiap emosi yang datang adalah bagian dari arus yang lebih besar. Alam semesta selalu bekerja di belakang layar, mempersiapkan jalan dan memberikan sinyal halus. Ketika kamu mulai sadar, setiap langkahmu menjadi lebih ringan, setiap keputusan terasa lebih tepat, dan setiap rezeki datang dengan cara yang tidak selalu kamu duga. Pesan penting yang perlu kamu ingat.
Kesadaran adalah kunci. Menyadari tanda-tanda dan kesempatan yang muncul akan membuatmu tidak melewatkan rezeki yang sudah dipesan untukmu. Semesta berbicara lewat intuisi, pertemuan, mimpi, dan perasaan ringan yang muncul saat kamu tenang. Energi dan emosi menentukan arus rezeki. Hati yang damai, pikiran yang bersih, dan rasa syukur adalah magnet bagi segala kelimpahan. Saat kamu menjaga energi positif, peluang dan rezeki akan mengalir lebih mudah. Kesempatan besar datang untuk mereka yang siap. Jangan menunggu sempurna, jangan takut mengambil langkah kecil. Alam semesta menghargai keberanian dan tindakan yang tulus. Syukur dan fleksibilitas membuka pintu lebih lebar. Saat kamu menghargai hal-hal kecil dan tetap terbuka terhadap perubahan, energi rezeki akan semakin deras dan tak terduga. Kelimpahan bukan hanya materi. Rezeki bisa berupa ide, ketenangan, pertemuan, inspirasi, atau kesehatan. Menghargai semua bentuk kelimpahan membuat hidupmu lebih utuh. Konsistensi adalah pondasi kelimpahan. Energi positif yang dijaga setiap hari, niat yang selaras, dan tindakan yang konsisten akan membentuk pola yang menarik lebih banyak peluang dan rezeki. Ingat, jiwa terpilih, setiap langkahmu adalah tanda bahwa kamu sedang diatur untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Jangan takut gagal, jangan menahan diri, dan jangan ragu untuk melangkah saat kesempatan muncul. Alam semesta selalu menunggu momen ketika kamu siap menerima berkah yang telah disiapkan. Satu nasihat terakhir, tetaplah rendah hati, tetap bersyukur, dan tetap hadir dalam setiap momen hidupmu. Tidak ada yang lebih kuat dari hati yang tenang dan pikiran yang selaras dengan energi alam semesta. Jika kamu merasa perjalanan ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini, tinggalkan komentar tentang pengalamanmu, dan bagikan energi positif ini kepada orang lain. Dengan begitu, kita bersama-sama membangun komunitas tuntunan jiwa yang damai, sadar, dan penuh kelimpahan. Terima kasih sudah menempuh perjalanan ini sampai sekarang. Ingat, jiwa terpilih, kamu tidak sendirian. Alam semesta selalu menyertai langkahmu, dan rezeki besar sedang mengalir untukmu.